Assalamualaikum. Berangkat semua hari ini? Yang alfa? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya sehat? Sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya, mari kita awali dengan berdoa. Silakan kayaknya dipimpin untuk berdoa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang populer sekali di kalangan kalian, yang bukan cuma di kalangan kalian, bahkan kalau kalian suka menonton TikTok atau televisi yang viral-viral itu selalu muncul hal-hal seperti ini yang akan kita bahas hari ini. Kita sekarang akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ibu minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Silakan kalian akan menuliskan angka menggunakan tangan kalian. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Paham? Oke. Ibu sebutkan, kalian yang menuliskan ya. 1, 2. Oke. Dengan tangan sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita ganti dengan kepala. Paham? Coba. 1. Tundukkan dengan kepala. Seolah-olah kepala kalian itu adalah ujung pensilnya ke ujung pulpennya. 2. Gerakan menyerupai angka 2. Jangan lihat saja. Ayo, masih pagi harus fokus. 3. Gelengkan kepalanya seperti angka 3. 4. Oke. 5. Oke. 6. Oke. Tangan semuanya. Sebelum kita membahas tentang bullying, Ibu ingin ngecek dulu nih sebagai pertanyaan pemandu, apa sih yang kalian pahami tentang ini? Ibu akan membagikan kertas, silakan diisi oleh kalian, nanti masing-masing akan dapat 1, nanti diisi jawabannya oleh kalian. Jawab sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutupi, oke? Yang pertama, tulis jawabannya saja. Apakah kalian pernah menjadi korban bullying? Lalu pertanyaan kedua, oke? Pernahkah kalian melihat atau menyaksikan kejadian bullying? Silakan dari belakang diumumkan ke depan, di estafet saja. 16-nya pernah mengalami bullying, sementara yang 16 lainnya tidak pernah. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah pernah melihat? Sebagian besar mengatakan pernah melihat. Oke. Ya, jadi dari situ bisa terbayangkan betapa kejadian bullying itu melekat sekali dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bullying. Apa sih itu bullying? Dampaknya apa saja dan bagaimana cara menanganinya ketika kita menjadi saksi ataupun kita menjadi korban bullying. Oke, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok kepada kelompok lainnya atau kepada orang lainnya yang lebih lemah dengan tujuan untuk apa? Menyakiti. Jenis bullying. Ada beberapa jenis bullying yang paling marak terjadi, ada 4 ya di sini. Yang pertama, bullying secara fisik. Contohnya memukul, mendorong, menendang. Lalu ada juga bullying dalam bentuk verbal atau kata-kata. Contohnya mengejek, menghina, dan yang paling sering dilakukan oleh kalian dan di sekolah ini yang paling sering terjadi apa coba? Mengganti nama temannya dengan nama orang tuanya. Betul. Padahal kalian suka tidak dipanggil dengan nama orang tua kalian? Ya. Kalian sudah dikasih nama yang indah kan oleh orang tua? Ya. Tapi kenyataannya masih sering kan? Orang tua dibawa-bawa, dimungkin-mungkin. Nah, dari hal yang sepele itu kadang-kadang berujung panjang. Bullying secara sosial dengan cara apa? Mengucilkan. Ada di sini yang tidak punya teman. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kadang ibu menemukan ada anak yang di kelasnya itu terisolir. Contohnya ketika kerja kelompok, semuanya sudah dapat kelompok. Lalu ada satu anak yang kelompok ini saya nggak mau sama dia. Kelompok ini coba kalau diajak itu, misalnya Safia nggak mau sama dia. Tanpa kalian sadar perilaku seperti itu termasuk bullying juga. Dan karena itu salah satu bullying secara sosial. Ketika kita menjadi objek pembicaraan oleh teman kita di belakang kita, suka tidak? Tidak. Senang tidak? Ya. Oke, kalau tidak senang, gue harap kalian tidak melakukan itu. Lalu yang terakhir yaitu cyberbullying.
Cyberbullying yang paling umum dilakukan oleh anak sekolah. Bikin apa? Bikin SW boleh dengan tujuan menyindir temennya. Ada beberapa dampak bullying. Yang pertama, isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena malu. Diajaknya 1 kali, tapi malunya setahun. Lalu prestasi akademik menurun karena korban merasa terganggu dan sulit konsentrasi di kelas. Gara-gara karena dibully bisa jadi untuk berangkat sekolah pun kadang-kadang siswa menjadi malas. Lalu yang ketiga, masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Itu masalah kesehatan fisik, rasa sakit fisik akibat bullying atau psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Yang pertama, perubahan perilaku. Yang tadinya anaknya ceria, yang tadinya anaknya penuh semangat, ketika menjadi korban bullying, bisa tiba-tiba dia menjadi enggan. Bisa tiba-tiba dia menarik diri dari pergaulan. Yang kedua, mungkin dari sekolah, seperti yang disebutkan tadi, baik korban maupun pelaku itu bisa sama-sama menghindari sekolah. Pelakunya takut dipanggil sama guru, takut dihukum. Kalau korbannya takut dibullying lagi, itu sangat memungkinkan terjadi. Yang ketiga, penurunan prestasi. Yang tadinya peringkat 1 gara-gara jadi korban bullying tiba-tiba jadi peringkat ke-6, itu sangat mungkin terjadi. Lalu cedera fisik, ya kalau memang dibullyingnya secara fisik. Kenapa sih bullying bisa terjadi? Yang pertama, tekanan sosial. Kadang-kadang pelaku didorong oleh kelompok temannya untuk membuli. Pernah nggak lihat sekelompok teman membuli itu rame-rame? Awalnya 1 orang yang membuli, tapi karena mereka merasa satu circle, satu kelompok, akhirnya teman-temannya yang lainnya itu kan membuli juga. Yang kedua, rasa ingin berkuasa, merasa dirinya itu paling keren, paling jago, paling hebat, sehingga semua dari kalian harus takut kepada saya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan kekerasan mungkin cenderung akan memiliki perilaku tersebut di sekolah. Yang tadi disebutkan, ya pihak yang terlibat dalam bullying itu ada 3, ada korban, ada pelaku, ada saksi. Saksi biasanya di sini memegang peranan yang penting, karena misalnya ada siswa Adi misalnya mengadu kepada guru, bu saya dibully sama siapa? Sama Bimo misalnya. Oke, kamu diapain? Saya dipukul bu. Biasanya guru tersebut akan menanyakan ada tidak saksinya. Jadi saksi di sini memegang peranan yang sangat penting untuk membongkar kejadian bullying. Lalu gimana sih bullying dapat terjadi? Di mana saja? Bisa di rumah, antara kakak ke adik, atau adik ke kakak. Lalu di sekolah, tentu saja di sekolah banyak kejadian seperti itu. Lalu di lingkungan masyarakat, bisa dengan teman sepermainan kalian yang beda sekolah misalnya, atau di dunia maya yang disebutkan tadi cyberbullying. Ini yang ibu harapkan ketika kalian menjadi saksi dari peristiwa bullying. Yang pertama, bicaralah dengan orang tua, guru atau orang dewasa yang kamu percayai, ceritakan apa yang kamu lihat. Tujuannya apa? Biar tidak berlanjut, biar segera mendapat penanganan. Lalu yang kedua, rangkul teman kalian yang menjadi korban bully. Bukannya ada teman nih, kalian tahu ya teman kalian jadi korban bully, bukannya dirangkul malah ditambahin sama kalian. Dasar Irem, iya bener banget kamu tuh. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi ketika ada teman kalian yang menjadi korban bully, misalnya dikucilkan oleh temannya atau misalnya dipukul, dirangkul. Materi tentang bullying intinya kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan tindakan bullying dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun melalui cyberbullying. Jadi kalian semua punya peranan. Jadi diingat-ingat ketika mau mencemooh teman kalian, ketika memata-matai teman kalian, coba diingat lagi kalau saya jadi dia bagaimana perasaannya, kalau saya dinafsunya bagaimana perasaannya. Sudah tahu misalnya kita mau usah disebut-sebutin, semua orang juga melihat kok. Ya kan, tidak usah, misalnya sudah tahu punya keriting. Kenapa harus dipanggil keriting? Kan punya nama, oke? Jadi semua dari kalian itu punya peran untuk menghentikan bullying. Kalau sudah jelas semua, terakhir gua akan membagikan pertanyaan refleksi yang isinya terdiri dari 5 soal. 1. Bagaimana perasaanmu setelah mendapat materi atau penjelasan mengenai bullying? Nomor 2, apakah kamu sudah paham materi tentang bullying? Pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah menyaksikan peristiwa bullying? Kalau apa yang kamu lakukan ketika melihat peristiwa bullying? Nomor 5, bersediakah kamu memegang prinsip stop bullying? Kalau bersedia jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Oke, paham?